Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Halo, selamat pagi menjelang siang keluarga Fast, apa kabar untuk Anda? Semoga di hari ini, Kamis 5 Desember 2024, Anda semuanya tetap optimis dalam menjalankan aktivitas dan juga tentu rutinitasnya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Nah, selancar apapun aktivitas yang kita harapkan, tidak bisa membuahkan hasil kalau tubuh kita juga tidak fit. Benar gak sih? Kadang-kadang kita lalai dengan kesehatan kita, kadang-kadang kita juga abai ya. Udah tahu gak boleh makan pedas. Akhirnya ya perutnya murus-murus, terlambat deh tapi tempat tugas. Apakah itu yang terjadi pagi ini? Saya rasa tidak ya. Anda semuanya sehat, semuanya keluarga Fast, sesehat harapan kita. Nah, pagi ini kita kembali hadirkan untuk Anda dari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat nanti. Health Talk, dialog kesehatan, hasil kerjasama dari 90.1 Fast FM dan RSU Subhanul Waton, Tegalrejo Magelang. Di mana kali ini kita akan hadirkan satu tema yang cukup menarik dan cukup hangat sekali. Kalau kemarin Anda cukup terjebak macet di beberapa ruas jalan di Magelang, itu karena ada satu event yang cukup besar, yaitu Borobudur Marathon Keluarga Fast. Atau justru Anda yang mendengarkan menjadi salah satu atlet yang ikut lari gitu? Kalau saya sih yes, saya atlet lari dari kenyataan. Nah, kali ini kita akan bahas apa sajakah bahaya dari lari maraton itu. Sesehat apakah yang bisa kita dapatkan? Dan sebahaya apa jika kita tidak mempersiapkannya keluarga Fast? Sudah hadir dari RSU Subhanul Waton, beliau adalah dokter spesialis rehab medik. Ada Dr. Andri Maharaja, SP KFR. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mas. Iya, pagi. Maaf, pagi. Oh iya, pagi. Iya, semangat pagi. Selamat pagi, Mas. Iya, pagi. Apa kabar, Dokter Andri? Ya, kabar baik-baik. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat ini. Okay. Aduh, terima kasih banget, Dok. Sudah menyempatkan waktu hadir ke Fast FM untuk berbagi, sharing kita ya. Oke, siap. Dok, ngobrol-ngobrol sebelumnya sibuk apa ini, Dok? Ya, kesibukan saya paling kalau pagi-pagi sampai siang praktek di rumah sakit, kemudian kalau sudah siang olahraga. Oh gitu. Ya. Jadi di RSU Subhanul Waton setiap hari? Setiap hari. Setiap hari? Ya. Stay dari pukul berapa? Saya di Subhanul Waton dari jam 11 sampai jam 1. 11 sampai jam 1 ya? Ya, betul. Waduh, banyak sekali ini waktu yang luang ya. Digunakan untuk apa aja, Dok? Setelah dari jam 1 lebih banyak olahraga. Olahraga? Ya, saya biasanya olahraga sehari itu bisa 2 jam. Kemudian habis itu menjaga anak seperti biasa lah. Wah, ini dia good daddy. Iya, Dok, ngomong soal olahraga. Saya itu kan jarang olahraga, Dok. Tahu kan, dari tubuh saya mungkin, wah ini jarang olahraga nih, gitu ya kan. Ya, sebenarnya olahraga itu sesuatu yang harus disarankan atau sesuatu yang udah hobi aja, udah deh olahraga aja gitu. Oke, kalau olahraga itu sebenarnya sesuatu yang harus wajib dilakukan oleh semua orang. Oke. Baik dia misalnya mulai dari anak-anak atau remaja sampai di usia lansia juga wajib untuk melakukan olahraga. Minimal kalau berdasarkan riset itu olahraga minimal 3 sampai 5 kali per minggu. Itu intensitas yang dapat dilakukan untuk mencapai tingkat kebugaran atau tingkat fisik yang baik. Oke. Gitu. 3 kali atau 3 sampai 5 kali per minggu. Per minggunya ya. Oke. Kalau durasinya, Dok? Kalau durasinya paling minimal 30 menit. Oh gitu, minimal ya. Paling minimal 30 menit, bisa sampai 1 jam. Tapi itu benar-benar kalau latihan kayak gitu harus intens. Jadi fokus untuk latihan atau olahraga, jangan terlalu banyak bicara, ngobrol sana-sini. Oh gitu? Gitu. Nah, durasi 30 menit itu olahraga apa yang cocok itu, Dok? Oke, kalau paling mudah dan paling efisien itu biasanya kita sarankan olahraganya lari. Lari, jogging, itu paling standar. Oke. Yang paling gampang lah, kita edukasi ke pasien, Bu, Pak, kalau bisa setiap hari lari-larilah 30 menit pagi-pagi. Itu dapat meningkatkan banyak manfaat terhadap tubuh. Begitu. Gitu. Ya. Kalau misalnya gini, Dok, ada kan banyak orang yang tidak mau berpapasan dengan orang lain, malu mungkin karena jarang. Kita mau lari pakai treadmill di rumah gitu, boleh nggak sih? Boleh. Sama. Treadmill juga boleh. Di treadmill itu sebenarnya kan dia
itu teknologi yang mempraktiskan seseorang untuk berolahraga di dalam rumah. Kalau misalnya di luar rumah hujan, mau nggak mau kita harus olahraga di dalam rumah. Ya. Olahraga lari dengan treadmill itu bisa. Tinggal kita setting waktunya. Di treadmill itu kan bisa setting waktu, bisa setting kecepatan, bisa setting inklinasinya, bisa dilakukan. Bisa dilakukan ya. Betul. Wow, baik Sekarang deh. teknologi-teknologi sudah lumayan banyak untuk mendukung meningkatkan fisik kita. Begitu. Ya, jadi keluarga Fas yang selama ini belum atau jarang bahkan untuk olahraga, saran dari Dokter Andre, Anda bisa berolahraga sepekan paling nggak 3 kali deh. Dilakukan selama 30 menit. Nah, kalau jogging atau lari-lari itu berapa jaraknya, Dok? Itu tergantung masing-masing. Kalau misalnya di baru pertama kali, kalau bisa sih 2 sampai 5 kilometer. Itu kalau misalnya baru pemula-pemula. Ya. Tapi itu juga dinaikkan nggak langsung tiba-tiba langsung dari 5 km, nggak bertahap. Dari 2 dulu, 3 km, 4 km, 5 km. Karena setiap masing-masing tubuh itu punya kompensasi atau adaptasi masing-masing. Jadi ada yang bisa langsung dalam 3 hari bisa langsung 3 km. Ada yang membutuhkan waktu misalnya seminggu atau 2 minggu bisa untuk naik progresif gitu. Jadi pokoknya usahakan kalau bisa lari. Lari gitu ya. Betul. Tapi jangan kayak Dimas, lari dari kenyataan. Itu. Oke. Ya, bicara terkait dengan lari keluarga Fas, Magelang ini sering banget ada event akbar, event besar banget terkait dengan lari maraton. Nah, Dok, ini kan kita sering dengar Borobudur Marathon. Betul. Bahkan juga di beberapa momen kita mungkin 1 tahun itu 2 kali sampai gitu kan, karena memang menjadi daya tarik sendiri Magelang ini. Nah, apakah lari maraton itu sebenarnya sehat, Dok? Oke. Memang maraton ini sekarang sangat banyak sekali peminatnya. Dari tahun ke tahun itu penjumlah pendaftarnya semakin meninggi. Karena memang maraton itu memberikan efek kesehatan yang cukup baik untuk tubuh. Baik satu misalnya kesehatan untuk jantung. Ya. Dengan maraton dia berlari dengan endurance yang cukup panjang, jadi ketahanan jantungnya jadi lebih baik. Kemudian ke paru-parunya. Karena kita berlari, kita hirup oksigen, hirup udara. Iya. Akibatnya kapasitas dari paru-paru kita jadi lebih kuat, lebih besar. Begitu. Jadi asupan oksigennya jadi lebih baik, peredaran darahnya jadi lebih baik. Oke. Gitu. Kemudian untuk maraton juga karena kita berlari menggunakan kaki sama badan. Ya. Berarti dia akan meningkatkan kekuatan pada ekstremitas bawah atau anggota gerak bawah. Ya. Seperti misalnya paha, betis, pergelangan kaki, itu kekuatannya akan meningkat. Selain kekuatan juga endurance, ketahanan. Ketahanan itu maksudnya jadi dia nggak cepat capek ketika berlari jarak jauh. Oke, itu maraton. Kemudian efek plusnya lagi ke metabolisme tubuh. Karena kita berlari cukup jauh, itu metabolisme kita akan meningkat. Pembakaran kalori akan meningkat, akibatnya apa? Berat badannya akan menurun. Nah, itu jadi efek plusnya ketika kita berlari dapat sehat, dapat jantung kuat, paru-paru kuat, otot-otot kuat, berat badan juga ikut menurun. Begitu. Berarti kalau saya nggak usah lari dong, berat badan turun bahaya dong. Ya, kalau nggak lari, memang berat badan nggak turun, tapi kan kekuatan ototnya tidak sebaik orang yang lari maraton. Gitu. Memang kuat, cuman kalau misalnya kita disuruh lari, pasti nggak akan sebaik orang yang sudah sering-sering lari. Gitu. Walaupun dia cuma lari 5 km, 10 km, itu kekuatannya akan jauh lebih berbeda dengan orang yang jarang-jarang berlari. Jarang-jarang berlari ya? Oke. Tapi ngomong-ngomong nih Dokter Andri kemarin ikut maraton juga? Saya nggak bisa untuk 42 km nggak cukup. Saya paling tinggi itu larinya sampai 10 km. Oh begitu? 10 km aja. Oke. Karena saya tahu kebatas kemampuan saya. Kalau dipaksakan nanti malah menyebabkan cedera, lebih baik jangan. Oke, baik. Ini sangat edukatif banget, Dok. Karena, kenapa? Karena keluarga Fas ini banyak juga yang penasaran. Sebenarnya maraton itu ada jarak yang terbatas dengan usia tidak, Dok? Misalnya usia sekian sampai sekian, sebaiknya dengan jarak sekian. Oke, sebenarnya untuk maraton itu sendiri sebenarnya tidak ada jaraknya. Maksudnya untuk per usia itu tidak ada jaraknya. Cuma sebenarnya kembali lagi ke kemampuannya dan persiapannya. Oke. Karena kalau berdasarkan riset, anak-anak atau remaja usia 12-14 tahun itu sebenarnya sudah boleh ikut lari maraton. Dengan jarak? Jaraknya ya seperti maraton. Maraton itu kan sekitar 42 km. Iya. 42 km. Tapi lihat lagi kemampuannya. Kemampuannya apakah anak itu mampu sampai 42 km. Jadi ya istilahnya kita jangan memaksakan. Kita coba dulu, kita trial. Kalau misalnya bisa, oke, nanti kita coba lagi. Karena kan maraton itu kan kompetisi ya. Dia selain having fun, ada hadiah karena dia mencapai juara 1. Nah, itu
untuk anak-anak boleh, tapi ya targetnya jangan sampai juara 1 dulu. Oke. Dia trial dulu. Dia mampu nggak dengan persiapan yang cukup matang, dia pas masuk ke maraton mampu atau enggak. Gitu. Jadi dari usia 14 tahun atau dari 12 tahun ada yang bilang sampai usia lansia itu bisa, cuman harus ada supervisi. Ya. Karena memang maraton itu kan butuh energi yang banyak, persiapan yang banyak, jadi memang harus disupervisi oleh tenaga profesional. Jadi yang sudah terbiasa lari maraton bisa mengajarkan yang bakat-bakat baru untuk mencoba untuk maraton. Oke, jadi jelas deh ya keluarga Fast, sebenarnya maraton ini boleh dan bisa dilakukan dari usia 14 tadi, bahkan anak-anak juga bisa ya. Boleh. Asalkan ada pengawasan. Betul. Begitu. Nah, terkait dengan Borobudur Marathon kemarin, ini RSU Subhanwaton keluarga Fast, khususnya juga Siloam ya. Ini juga menjadi support ya. Ya. Support dari kesehatan di sana. Betul. Bagaimana? Keluhan apa saja sih sebenarnya ketika kemarin ada stand dari RSU Subhanwaton di sana? Ya kebanyakan sih yang paling banyak datang itu adalah pasien-pasien atlet-atlet yang cedera di muskuloskeletal atau di otot, sendi. Karena biasanya pasien akan atlet itu akan mengeluh sakit kakinya, pegal, gitu. Jadi kalau kemarin itu baca dari websitenya dari Borobudur Marathon, itu sekitar 80 mengalami cedera ringan sampai sedang, sekitar 30 orang itu mengalami cedera berat. Oke, kalau jenis yang berat itu apa? Kalau yang berat itu kemarin itu kalau nggak salah ada yang henti jantung. Wow. Kalau henti jantung itu memang agak susah ditangani. Waduh. Karena kan jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika dia berhenti, aliran darah berhenti, itu bisa menyebabkan kematian. Begitu ya dok ya? Betul. Sebenarnya penyebab henti jantung itu apa dok? Nah ini dia. Sebenarnya bukan maratonnya yang menyebabkan henti jantung atau sudden cardiac arrest. Sebenarnya karena diri kita sendiri. Biasanya pelari-pelari baru atau amateur runner itu dia biasanya persiapannya kurang. Persiapannya kurang. Kalau saya baca dari atlet maraton yang paling banyak itu dari Kenya. Mereka recordnya itu 2 jam dalam 2 jam bisa menghabiskan 42 km. Itu mereka persiapannya cukup matang. Bisa 4-6 bulan dengan intensitasnya itu sehari itu mereka bisa 2 kali latihan, pagi sore. Jadi seminggu itu bisa 14 kali. Wow. Persiapannya banyak. Nah sedangkan biasanya kalau amateur runner itu persiapannya biasanya kurang. Biasanya tuh mungkin kadang-kadang suka kepepet sebulan 2 bulan. Terus yang paling penting itu lagi selain persiapan adalah medical check up. Medical check up itu penting. Yang pertama kita harus memang memeriksa jantungnya bagus atau enggak. Karena kan kadang-kadang ada sakit jantung yang dia silent, artinya dia tidak dirasakan oleh pasien itu sendiri. Nah itu akan muncul ketika dia terpicu, seperti misalnya disuruh lari agak lama. Itu akan terpicu, akibatnya mungkin kadang-kadang aliran darah di otot jantungnya tersumbat, itu menyebabkan cardiac arrest. Jadi kadang-kadang ya itu, pelari tersebut jarang medical check up, persiapan yang kurang baik, terus mencobakan diri untuk lari maraton, di tengah jalan tiba-tiba berhenti jantung karena tidak terscreening. Begitu. Betul ya. Jadi memang persiapan screening itu penting ya. Penting, itu penting. Di luar dari itu dok, sebenarnya bukan seorang atlet ya, sebagai masyarakat umum, seberapa intensitasnya sebenarnya durasi kita harus men-screening tubuh kita untuk mengetahui kesehatan? Kalau bisa sih setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya? 6 bulan sekali. Kalau bisa ya. Kalau misalnya bisa lagi kayak 3 bulan sekali boleh. Boleh ya. Tapi kalau misalnya terbatas waktu, ekonomi terbatas ya 6 bulan sekali cukup. Cukup ya. Biasanya periksa darah, periksa rekam jantung. Kalau atlet itu biasanya kita akan melakukan pemeriksaan stress test. Apa itu? Stress test itu jadi dia akan lari di treadmill, dia pasang rekam jantung di dada, sama pasang oksigen. Nanti dia akan menilai. Ketika kecepatannya ditinggikan, jaraknya dijauhin, kelihatan di rekaman jantung itu ada mulai tanda-tanda penyumbatan darah atau tidak. Itu biasanya kalau misalnya atlet-atlet suka di tes itu namanya stress test. Kalau masyarakat umum bisa nggak stress test itu? Boleh. Boleh ya? Boleh stress test. Itu boleh dilakukan. Untuk melihat kemampuannya kalau misalnya dipaksa untuk jalan terlalu jauh, apakah ada gangguan irama jantung atau penyumbatan bisa kelihatan. Boleh. Di RSU Subhanwaton ada untuk itu? Untuk sampai saat ini untuk si Subhanwaton belum. Belum. Jadi kalau misalnya bisa, mungkin bisa ke rumah sakit yang agak besar, seperti misalnya di Jogja bisa. Begitu ya. Jadi itu penting banget keluarga Fast. Kita itu kadang-kadang suka olahraga dan ngawur gitu, ya kan? Diajak teman, ayo aja gitu. Ada sedikit gengsi gitu kan. Wah sih dia aja ikut maraton, masa aku enggak sih gitu kan? Nah itu kadang-kadang ada
egonya. Muncul. Udah deh aku beliin tiketnya gitu. Penginapan udah aku bayarin gitu. Ikut aja. Temennya bisa lari 2 jam oke. Kita 15 menit aja udah loyo ya. Masing-masing orang beda. Beda. Pokoknya harus egonya jangan terlalu dipaksa. Jangan terlalu dipaksa ya. Oke, kita harus tahu kadar kita. Betul. Iya, tapi kalau tendensi atau tujuannya adalah sebuah prestasi dan bahkan ada hadiah yang gede kan itu. Betul. Itu kan jadi pemicu ini dok ya. Kadang-kadang kita lupa diri. Ya. Betul, itu memang menjadi juara, apalagi dia bisa record Ya. dengan waktu tercepat, itu ada prestasi sendiri, Aha. itu ada kebanggaan sendiri. Memang betul. Cuman ya itu mencapai sebuah hasil yang bagus itu pasti ada persiapannya. Oke. Intinya kalau dia mau jadi juara di satu maraton atau pertandingan, itu harus persiapan yang cukup baik. Baik persiapan fisiknya, mentalnya, kemudian peralatan yang akan dia pakai, nutrisi, istirahatnya itu harus dipersiapkan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Andri Maharaja, Siap. SPKFR, spesialis rehab medik keluarga FAS dari RSU Subanu Waton. Ya, di mana pagi ini kita masih membahas terkait dengan apa saja sih dampak atau apa saja yang harus kita siapkan kalau Anda penghobi dari maraton atau lari. Nah, kita bisa sampaikan kepada Dr. Andri di 081587870964. Kami akan jawab setelah jeda berikut ini. Tetap di Health Talk FAS FM Magelang. Masih dipancarluaskan dari Jalan KH Masyari nomor 7 Pakutan Tegarjo Magelang. Ada dengarkan Health Talk FAS FM Magelang bekerja sama dengan RSU Subanu Waton. Dengan tema yang cukup menarik, apakah lari maraton itu sehat keluarga FAS? Bersama dengan Dr. Andri Maharaja, SPKFR, spesialis rehab medik dari RSU Subanu Waton. Ini sebenarnya kita memang tidak konsen membahas Borobudur Marathon saja ya dok ya. Karena event maraton ini juga bisa dilakukan di mana saja. Dan ini juga berlaku bagi Anda keluarga FAS, pendengar kami dimanapun Anda berada ketika akan mengikuti event-event olahraga. Sebenarnya juga bukan hanya maraton, olahraga apapun itu yang mungkin Anda tidak terbiasa di situ. Nah, bedanya atlet dengan orang awam atau umum itu kan karena intensitas latihan ya dok biasanya. Betul, kebanyakan intensitasnya persiapannya. Yang atlet mungkin tadi disampaikan dari Kenya tadi sehari 2 kali. Ya, bisa kalau di Kenya itu lihat jadwalnya itu bisa sehari 2 kali. Jadi seminggu itu mereka 14 kali latihan dengan berbagai macam training yang mereka lakukan. Oke. Memang kalau misalnya mau jadi profesional ya effortnya harus ada. Oh iya betul ya. Betul. Tapi sebenarnya kondisi iklim di sebuah negara itu mempengaruhi tidak dok? Itu juga mempengaruhi. Misalnya kalau dia seorang atlet dari daerah salju, ada daerah dingin, Ya. kita paksakan lari ke daerah yang panas, itu akan memberikan pembakaran kalori yang akan lebih cepat untuk orang yang berlari di daerah panas. Ya. Dia akan lebih cepat haus, lebih cepat energinya habis, itu pasti ada. Oke. Sangat spesifik itu. Perbedaannya dari dingin ke panas itu pasti. Apalagi kalau misalnya dia biasanya larinya di daerah lembah atau di dataran rendah. Ya. Dia kita coba paksakan lari di daerah yang dataran tinggi, di mana kalau kita tahu dataran tinggi itu kadar oksigennya akan lebih rendah ketimbang di daerah yang lembah. Itu akan memberikan effort lagi yang lebih berat. Begitu. Jadi memang kalau seorang profesional harus tahu dulu treknya kayak gimana. Dia akan melewati trek yang akan musim hujan atau musim dingin, musim panas, atau dia harus ada naik turun treknya, itu harus diperhatikan. Begitu ya. Betul. Oke, jadi saya di tahun lalu itu kan banyak juga yang cedera ya, dalam arti panas berlebihan itu apa namanya? Apa? Panas berlebihan? Overheat ya kalau nggak Overheat. salah. Ketika kemarin kita melakukannya di musim-musim panas, ya banyak yang overheat gitu ya dok ya. Dan itu jadi kolaps gitu. Ya, memang kalau misalnya panas itu kan artinya paling banyak itu akan menyebabkan suhu tubuh meningkat. Kalau suhu tubuh meningkat, kompensasi tubuh adalah dia akan mengeluarkan banyak cairan. Oke. Banyak cairan dalam tubuh akan meningkat, itu akan menyebabkan pompa jantung yang terlalu berlebihan. Jadi memang adaptasi tubuh untuk mengkompensasi terlalu panas atau terik matahari yang terlalu panas, yaitu dia akan menyebabkan pengeluaran cairan berlebihan. Biasanya kalau yang nggak terbiasa di daerah panas, dia akan menyebabkan dehidrasi lebih cepat. Kalau dehidrasi lebih cepat, nanti kadang-kadang pasiennya atau atletnya akan suka pusing. Oke. Terus dia akan jadi kok rasa berat napasnya. Iya. Gitu.
Oke deh. Baik, keluarga Fas masih bersama dengan Dr. Andri Maharaja, SPKFR, spesialis rehab medik dari RSU Subroto Waton. Kita kalau membahas soal maraton, keluarga Fas boleh kok membahas soal bagaimana kondisi kesehatan Anda yang lainnya yang mungkin bisa kami sampaikan kepada Dr. Andri ya. Di 0815-787-9640-nya. Dok, ini ada pertanyaan dari Bapak Pujianto yang ada di Tempuran Magelang. Selamat siang Mas Dimas dan juga Dr. Andri. Iya, ini mau tanya kepada Dr. Andri nih. Dok, persiapan apa saja sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Apakah cukup stretching saja sebelum maraton? Atau kita bisa melakukan hal-hal apa saja? Yang kedua, makanan apa sih ya yang membuat otot kaki kita menjadi kuat gitu? Terima kasih. Oke, kalau untuk persiapan, kalau kita targetnya sebagai kompetitif di maraton, itu cukup banyak. Pertama, persiapannya secara fisik. Persiapan secara fisik itu termasuk persiapan ketahanan dari jantung paru itu sendiri. Yeah. Jadi kalau misalnya kita mau meningkatkan ketahanan jantung paru, harus sering-sering berlari. Larinya udah mulai dari 5 km, 10 km. Kalau misalnya kuat bisa sampai 32 sampai 50 km. Kalau pelari di Kenya itu bisa di akhir minggu itu mereka larinya sekitar 200 sampai 300 km. Yeah. Jadi memang dengan berlari akan meningkatkan ketahanan jantung paru. Kemudian untuk meningkatkan kekuatan otot. Kekuatan otot yang akan kita fokuskan adalah kekuatan otot untuk anggota gerak bawah. Yeah. Karena kan kita berlari, kita menggunakan kaki. Jadi otot-otot seperti otot paha depan atau biasanya kita bilang quadricep itu harus ditingkatkan. Kemudian otot-otot hamstring, paha belakang, kemudian otot betis, kemudian otot-otot di daerah pergelangan kaki. Itu harus ditingkatkan untuk persiapan fisiknya. Kemudian yang kedua, persiapan mental. Nah, kalau maraton itu dia bukan bebas aja untuk lari. Karena dia punya cut off time. Jadi kayak kemarin di maraton Borobudur itu di kilometer ke-10 seorang atlet itu harus mencapai di waktu 1 jam 40 menit. 1 jam 40 menit? Di kilometer 10, 1 jam 40 menit. Kalau misalnya lebih dari itu atau pas di 1 jam 40 menit dia gugur. Jadi itu memang harus ada mentalnya. Jadi kalau misalnya dia lari belum sampai 10 km tapi waktunya sudah hampir 1 jam 40 menit itu akan buat dia stres. Oke. Jadi memang harus persiapan mentalnya. Kemudian biasanya kalau misalnya atlet tersebut baru sembuh nih dari cedera, itu akan menimbulkan rasa nyeri. Nah, kalau rasa nyeri terus-menerus akan menyebabkan dia stres. Gitu. Jadi memang mental itu harus dilatih sejauh mungkin supaya waktu melari maraton itu nggak jadi malas saya lari, nggak kuat lagi. Kadang-kadang kalau stresnya terlalu banyak menyebabkan dia jadi nggak mood lagi untuk berlari. Kemudian persiapan yang paling penting itu adalah hidrasi. Hidrasi itu minum. Jadi poinnya paling gampang kalau misalnya kita mau maraton itu, usahakan kencing kita itu berwarna kuning jernih atau warna putih. Itu artinya kalau misalnya kita kencing, kita lihat kencingnya warna kuning jernih atau putih, itu artinya kita tidak dehidrasi. Tapi kalau misalnya kencingnya sudah warnanya kayak teh pekat gitu, coklat pekat, itu artinya dehidrasi. Sebaiknya sesegera mungkin diminum air. Nah, waktu lari maraton juga itu sendiri ada tekniknya juga itu. Jadi kalau misalnya lari maraton itu, seorang atlet maraton itu setiap 15 menit dia harus membutuhkan air sekitar 150 ml. Biasanya itu segelas. Biasanya di stand air sudah disiapkan itu 150. Setiap 15 menit ya? 15 menit harus minum. Karena nanti kalau berlebihan, cairan itu akan keluar banyak, jadi dehidrasi. Itu menyebabkan tidak fokus. Kemudian yang paling penting adalah recovery atau istirahat. Kebanyakan itu pelari-pelari yang baru pertama kali itu lupa akan istirahat, suka begadang malam-malam sebelum hari eventnya juga begadang malam-malam, bangunnya kayak kemarin acaranya itu jam 4.30 kalau nggak salah. Itu kan dini hari banget persiapannya. Jadi kalau dia begadang jam 12 baru tidur 4 jam itu nggak cukup. Karena tubuh itu butuh masa recovery, butuh istirahat. Itu paling penting. Banyak yang kelewat, oke lah. Trainingnya sudah bagus, nutrisinya sudah bagus, tapi istirahatnya biasanya kurang. Untuk seorang atlet biasanya membutuhkan waktu 7-9 jam tidur. Itu ya, 7-9 jam ya? 7-9 jam. Makanya saya juga salut gitu ya kepada atlet-atlet atau inilah teman saya yang saat ini sedang bodybuilding gitu kan. Dia istirahatnya tuh rutin gitu. Betul. Biasanya kalau bodybuilding itu mereka wajib dari jam 9 atau jam 10 tidur sampai jam 5 atau jam 6. Betul. Itu untuk saya heran supaya juga. ototnya mengembang. Kalau dia begadang,
itu ototnya nggak akan kembang-kembang. Oh, nggak akan kembang-kembang ya? Walaupun dia pagi-pagi sudah olahraga, siang olahraga, nggak akan mengembang karena dia harus butuh istirahat. Waduh, saya kebanyakan gadang nih dok. Harus istirahat. Harus istirahat ya? Harus istirahat. Oke. Karena kan waktu kita misalnya bodybuilder, itu kan dia ngangkat beban yang lebih dari kemampuan orang standar. Ya, oke. Akibatnya apa? Ototnya pecah. Hmm. Kalau kita olahraga itu kayak lari juga itu menyebabkan ototnya rusak. Aha. Nah, untuk mengembangkan otot yang rusak itu lagi, ya harus istirahat sama nutrisi. Jadi memang harus istirahat 7-9 jam minimal untuk seorang atlet. Ya, Gitu. begitu. Nah, tadi pertanyaan Mas atau Pak Pujianto tadi, makanan apa sih yang harus saya konsumsi untuk bisa memperkuat tahanan tulang kaki? Oke, kalau misalnya makanan, kalau untuk memperkuat otot anggota gerak bawah sih nggak ada yang spesifik. Oh, oke. Nggak ada yang spesifik. Ya. Karena kalau untuk meningkatkan kekuatan, yang penting adalah olahraganya. Olahraganya, jadi kalau misalnya pelari maraton jangan fokus untuk lari. Jangan lari aja, dia harus latihan kekuatan otot seperti misalnya latihan squat, atau misalnya lunges, Ya. itu harus dilatihan. Atau misalnya dia pakai bench press, jadi Yeah. kakinya di press gitu, itu harus dilatihan kayak gitu. Itu untuk meningkatkan Yeah. kekuatan otot. Tapi kalau misalnya untuk nutrisi seorang atlet, itu kalau untuk lari itu wajib harus banyak karbohidrat sama protein. Karbohidrat dan Sama protein. untuk pelari ya? Pelari. Oke, Kalau oke. misalnya dia bodybuilder, biasanya akan lebih banyak makan protein. Protein ya. Protein karena dia akan mengembangkan ototnya. Gitu. Kalau untuk lari, karena dia butuh istilahnya karbohidrat itu kayak nasi, itu sebagai bensin. Jadi kalau dia nggak ada bensinnya nggak bisa lari. Oke. Jadi dia harus ada asupan karbohidratnya. Aha. Begitu. Oke, baik, terima kasih. Dok, kalau terkait dengan nasi bagi pelari tadi berarti dia juga harus cek kondisi tubuh betul ya? Betul. Kalau dia mempunyai gula yang cukup tinggi berarti Itu harus hati-hati. Hati-hati ya. Harus hati-hati, makanya harus di screening di awal sebelum latihan. Nah, itu dia keluarga pas pentingnya screening, dan screening ini bisa Anda lakukan juga di RSU Subhanulaton untuk ngecek bagaimanakah kondisi kesehatan atau ya bahasanya medical check up. Di sana Betul, ada juga medical check up. keluarga FAS. Jadi untuk Anda bisa manfaatkan layanan-layanan yang ada di RSU Subhanulaton, dari medical check up, konsultasi kesehatan, dan juga beberapa hal yang mungkin bisa Anda dapatkan terkait dengan kesehatan Anda dan keluarga Anda tercinta. Ada juga pertanyaan dari Ibu Rianti. Assalamualaikum Mas Dimas, Dr. Andri, selamat siang. Saya mau menanyakan, saya usianya 42 tahun. Ya, saya mau menanyakan terkait dengan olahraga apa yang cocok dengan saya, karena saya saat ini sudah mempunyai anak 2, dan setelah punya anak yang terakhir ini, saya itu kan jarang olahraga. Habis melahirkan sampai dengan kali ini saya benar-benar merasakan tubuh cepat capek dan juga lelah gitu. Saya pengen olahraga nih dok. Informasinya dok. Oke, baik. Ini 42 tahun. Pertama, kebetulan kan saya tidak mengetahui kondisi medisnya dulu. Ya. Kalau misalnya kondisi medisnya ibu ini baik, sehat, olahraga paling minimal kalau bisa lari. Oke. Tapi kalau misalnya bisa latihan angkat beban. Weightlifter itu sekarang lebih banyak direkomendasikan untuk meningkatkan kesehatan. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk ibu bisanya lari, monggo, lari aja. Lari-lari, jogging atau isi run itu boleh. Tapi kalau misalnya bisa ditambah dengan latihan penguatan otot. Yeah. Jadi otot-otot kita otot tubuh banyak. Ada otot tubuh anggota gerak atas seperti tangan, dada, terus bokong, Yeah. terus bagian paha. Yeah. Nah itu harus dilatih dengan weightlifting, Oke. dengan latihan beban. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk ibu 42 tahun, usahakan kalau bisa seimbang antara lari dengan angkat berat. Ya. Sekarang kan lagi menjamur tuh gym-gym, tempat fitness center, Ya. bisa latihan di situ. Begitu ya. Betul. Kalau misalnya nggak bisa menggunakan alat yang ada. Biasanya kalau misalnya pasien-pasien saya suka suruh siapin aqua 1,5 liter untuk sebagai beban. Oke, besar itu ya. Nah, itu 1,5 liter kita bisa anggap itu sebagai beban 1,5 kilo. Oke. Jadi bisa latihan anggota gerak ke atas seperti diangkat-angkat tangannya. Terus bisa juga kalau misalnya bisa squat. Jadi nggak usah pakai beban dari luar, pakai beban tubuh, squat itu bisa. Oke. Itu kalau misalnya bisa dilakukan di rumah. Squat itu dengan cara seperti apa ya dok? Saya lupa. Seperti jongkok. Oh seperti jongkok gitu ya? Seperti jongkok. Jadi kakinya ke depan terus turun ke bawah. Turun ke Kayak jongkok. bawah. Oke. Nggak usah loncat-loncat juga nggak apa-apa? Kalau dia nggak ada obesitas boleh loncat-loncat. Oh boleh. Tapi kalau dia ada obesitas sama ada osteoartritis atau pengapuran, sebaiknya jangan karena akan membebani di lututnya. Oke. Nanti baik. bukan jadi sehat malah jadi lebih sakit. Oke, baik, terima kasih Dokter Andri. Dan berikutnya dari Dokter
Oh, Ibu Wibin, Dokter Andre, saya mau menanyakan. Saat ini kan banyak sekali klub senam Zumba, klub senam-senam yang lainnya gitu. Nah, saya itu pengen ikut seperti itu, Dok. Itu baiknya saya ikut senam seperti itu atau saya angkat berat di rumah saja ini, Dok? Oke. Kalau Zumba itu kita bisa bilang di aerobik. Aerobik ya. Aerobik itu hampir sama seperti lari. Jadi dia akan meningkatkan ketahanan jantung paru lebih banyaknya. Jadi kalau kita bikin persentase dia akan lebih banyak ketahanan jantung paru. Oke. Berikutnya dia akan mendapatkan kekuatan di otot. Jadi kalau misalnya bisa ikut Zumba, oke, nggak apa-apa ikut Zumba. Tapi kalau nggak ada waktu, olahragalah di rumah. Olahraga seperti yang saya bilang tadi bisa misalnya squat atau angkat beban pakai beban yang ada di rumah, itu Yeah. bisa. Gitu. Kalau misalnya punya treadmill di rumah, monggo pakai treadmill, itu boleh juga. Asalkan teratur ya, Dok? Ya? Teratur. Yang penting untuk mencapai tingkat kebugaran yang baik itu minimal tiga kali per minggu. Kalau paling maksimal 5 kali per minggu. Ya. Dengan intensitasnya itu harus kita bisa mengukur intensitas latihannya itu kita suruh dia misalnya kita suruh dia lari. Ya. Waktu dia lari coba berbicara. Kalau masih gampang, bicaranya masih gampang, nggak ngos-ngosan, Ya. itu artinya intensitasnya masih rendah. Oke. Kalau misalnya dia lari terus mulai agak gelagapan, itu artinya sudah mulai sedang. Tapi kalau sudah dia nggak bisa berkomunikasi lagi, berarti intensitas sudah tinggi. Waduh, bahaya dong. Sebenarnya bukan bahaya sih. Jadi itu, Tapi? kalau kita sebagai dokter kan kita punya patokan intensitasnya. Tapi kalau untuk masyarakat umum yang awam, ya kita minta kayak gitu aja. Coba ibu lari, kalau misalnya masih gampang, Ya. bicaranya masih lancar, ngomongnya masih Lancar, gampang, itu artinya masih terlalu rendah. Oh. Jadi larinya harus di-push lagi. Oh, dipus lagi gitu. Push lagi. Kalau misalnya lari sudah di-push terus sudah mulai agak gelagapan sedikit, itu artinya sudah mulai moderate atau sedang. Oke. Tapi kalau sudah susah bicaranya, berarti sudah intensitasnya tinggi. Kalau untuk yang baru pertama kali, usahakan di intensitas yang sedang aja. Yang sedang tadi. Moderate aja. Jadi dia masih bisa bicara tapi nggak selancar di awal. Kayak gitu. Begitu. Itu gampangnya kalau untuk menilai intensitas. Biasanya kita suruh pasiennya, Bu, nanti kalau di rumah coba aja bicara ketika latihan. Kalau masih lancar ngobrolnya, masih bisa ngegosip, berarti itu masih terlalu ringan. Tapi kalau Gitu. sudah, itu sudah sedang. Gitu ya. Baik, terima kasih. Berikutnya terima kasih juga untuk Ibu Wulan. Selamat siang Mas Dimas dan Dokter Andri. Saya mau nanya nih, saya itu kalau lari udah beberapa meter saja udah terasa ngap-ngapan banget ini, Dok ya. Apakah ini juga gejala saya ini memang harus cek kesehatan atau seperti apa, Dok? Kedua, kadang-kadang kalau lari kaki-kaki saya tuh kulit-kulitnya terasa gatal gitu, Dok. Terima kasih. Oke, kalau yang pertama masalah tidak kuat untuk berlari, itu sebenarnya bisa iya bisa tidak. Karena kan kalau secara klinis kemungkinan ke masalah jantung bisa. Oke. Karena dia kayak mungkin bukan jantung seperti penyumbatan, mungkin bukan, atau mungkin bisa jadi dia otot jantung untuk memompa darahnya nggak sebagus yang biasa lari. Oke. Nah kalau misalnya mau di screening, boleh periksa di dokter. Ya. Tapi kalau misalnya susah, coba latihannya ditingkatkan pelan-pelan. Awalnya misalnya baru 15 menit dengan jarak misalnya sekilo, nanti coba lagi naikin. Harus bertahap. Jadi kalau misalnya latihan itu usahakan bertahap, jangan langsung nge-push, saya harus bisa target 5 kilo, nggak boleh. Yeah. Jadi ngerasakan. Biasanya tubuh akan punya alarm sendiri sih kalau misalnya, oh saya sudah kuat ini, berarti saya boleh naikin. Nah kalau misalnya takut sekali, ya udah screening. Ya. Screening kesehatan ke dokter penyakit dalam. Kalau misalnya takut jantung, misalnya ke dokter penyakit jantung. Oke, gitu. Jadi jangan ikut maraton dulu, mendingan ikut fun run aja. Betul. Sebaiknya isi run atau fun run. Oke. Karena kan kalau fun run itu ya kita ketemu komunitas, ngobrol sambil lari-lari. Santai. Sambil santai. jajan cilot ya. Ya, tadi yang kedua, kaki saya terasa gatal di kulit-kulitnya ya ketika saya ajak lari itu. Kalau itu sebaiknya saya bilang cek di dokter kulit. Tapi kemungkinan sih itu mungkin iritasi. Kemungkinan iritasi. Jadi ketika kita lari kan keluar keringat. Ya. Keringat itu kadang-kadang suka menyebabkan iritasi di daerah kulit yang sensitif. Tapi untuk lebih pastinya saya sarankan ke dokter kulit aja. Begitu. Baik, Dokter Andri dan juga Ibu Wulan yang pada kesempatan siang kali sudah gabung bersama kami. Kami ucapkan terima kasih juga ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang belum sempat kami jawab. Kami akan kembali lagi untuk Anda. Setelah jeda berikut ini masih bersama dengan Dokter Andri Maharaja, SPKFR, spesialis rehab medik dari RSU Subhanalwaton.
90.1 Fase FM Family Radio Warna Baru untuk Keluarga, Health Talk bersama Dr. Andri Maharaja, SPKFR, spesialis rehab medik dari RSU Syubanul Watan ya. Ini memang satu program yang ditunggu-tunggu banget oleh keluarga FAS untuk bisa mengetahui ada informasi apa ya. Ada informasi yang bermanfaat terkait dengan kesehatan. Sekaligus di program ini ya, melalui program ini kita mengimbau untuk Anda, jangan lupa jika Anda merasakan sesuatu hal yang kurang sehat di dalam tubuh Anda, jangan sungkan-sungkan bisa cek di RSU Syubanul Waton, karena di sana juga ada rekam medik dan juga cek kesehatan ya. Anda juga bisa cek darah Anda, nanti bagaimanakah kondisi kolesterolnya, asam urat, dan juga yang lainnya keluarga FAS. Atau saat ini untuk Anda yang sedang membutuhkan untuk persyaratan tertentu ya untuk cek kesehatan, silakan Anda bisa datang ke RSU Syubanul Waton Tegarrejo Magelang. Nah, kembali lagi ke tema kita terkait dengan lari maraton. Tadi maraton atau bahkan olahraga lari itu kan tertumpu pada kaki ya dok ya. Ada usia-usia tertentu dok yang sudah mulai terasa banget bantalan kaki atau di beberapa pergelangan sendi itu kan ada apa ya, pengurangan ya dok ya, seiring dengan usia atau penipisan atau seperti apa itu dok? Baik, sebenarnya kalau untuk masalah di persendian, pada anak-anak itu biasanya beresiko terjadinya apa ya, tulangnya akan patah kalau dia dipaksa lari terlalu cepat. Cuman itu jarang sekali insidensinya. Kemudian kalau misalnya usia yang sudah di lansia itu biasanya sekitar 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas, itu biasanya di persendiannya itu sudah mulai terjadi pengapuran. Pengapuran. Oke. Pengapuran itu artinya bantalannya habis, atau kalau saya sukanya bilang olinya habis. Olinya habis, jadi tulang ketemu tulang saling bergesekan. Itu jadi pengapuran. Nah, kalau misalnya untuk usia-usia pengapuran itu biasanya terjadi di usia 50 tahun ke atas. Begitu. Betul. Atau misalnya dia obesitas, dia sudah bertahun-tahun obesitas, itu bisa beresiko terjadinya pengapuran juga. Karena kan loading atau pembebanan terhadap lutut jadi makin tinggi, akibatnya gesekannya terlalu banyak. Jadi bisa jadi pengapuran. Gitu. Kalau misalnya yang ada pengapuran, usahakan jangan terlalu dipaksakan untuk berlari. Karena kalau terlalu dipaksakan berlari bisa menyebabkan sakit di lututnya. Kadang-kadang suka lama tuh sembuhnya kalau sudah terjadi pengapuran. Akan nyeri-nyeri terus. Apa yang dirasakan sebenarnya dok ketika pengapuran itu sudah cukup parah itu dok? Kalau pengapuran biasanya kalau sudah cukup parah biasanya kaku. Dia pasiennya atau atlet itu tersebut dia susah untuk menekuk lututnya. Jadi untuk menekuk sampai 90 derajat itu susah. Karena sudah kaku. Itu persendian ya dok? Persendian. Bukan otot ya dok ya? Bukan. Itu kalau misalnya seorang yang mengalami pengapuran biasanya persendiannya kaku. Karena apa ya, kayak engsel pintu kalau sudah karat dia susah ditekuk. Nah, prinsipnya hampir sama seperti di lutut juga. Begitu. Ya, ada treatment nggak dok sebenarnya kalau kita untuk membiasakan kaki kita biar tidak cepat pengapuran? Oke, kalau untuk pengapuran, jadi kalau sudah terjadi pengapuran itu kita tidak bisa reverse kembali kayak orang normal nggak? Karena sudah rusak, istilahnya sudah rusak. Kita hanya bisa mencegah supaya kerusakannya tidak makin parah. Kita cuma bisa upayanya di situ. Upayanya apa? Biasanya karena kita berkaitan dengan lutut, biasanya kita akan menguatkan otot-otot di sekitar lutut. Quadriceps, otot-otot paha depan. Kemudian hamstring, otot paha belakang. Itu harus dikuatkan. Terus otot-otot punggung juga, punggung sama perut juga harus dikuatkan. Supaya pembebanan di lututnya itu berkurang. Kemudian juga berat badan utamanya. Kalau misalnya obesitas, usahakan dia diturunkan berat badannya supaya bebannya berkurang. Intinya gitu. Jadi kalau sudah rusak, nggak bisa kita kembalikan ke normal. Kita hanya bisa mencegah supaya kerusakannya jangan makin parah. Begitu. Bisa diisi lagi nggak dok bantalan itu? Kalau bantalan sebenarnya tidak bisa diisi. Biasanya itu kalau sudah parah, biasanya kalau kita di dokter itu ada grade 4. Grade 4 itu yang sudah sampai kaku, nggak bisa digerakin, biasanya operasi. Diganti tulang lutut. Lutut. Jadi kayak ada besi di dalam tubuh. Itu kalau sudah parah banget. Tapi kalau misalnya masih sedang ringan, masih bisa kita latih. Tapi kita nggak bisa memberikan janji kalau ini bakal sembuh, nggak bisa. Begitu. Kalau misalnya pun bisa, biasanya kita suntik. Kita biasanya suntik semacam cairan masuk ke dalam sendi. Itu berfungsi untuk menggantikan cairan atau pelumas di dalam lutut. Tapi itu tidak bisa bertahan lama. Jadi
yang sesuatu yang alami itu akan lebih baik daripada yang dari luar. Begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Andri dan untuk Anda keluarga FAS yang baru saja bergabung di 90.1 FAS FM, Anda masih mendengarkan Health Talk bersama Dokter Andri Maharaja. Nah, ini lain kali kalau ada informasi maraton ini berarti kita harus tahu juga ya Dok ya. Ini kekuatan kita, kemudian tadi disampaikan dokter bahasanya kondisi tracknya gimana. Betul, gitu ya Dok ya. Jangan sampai kita pemaksakan atau hanya gengsi ya. Iya, betul. Egonya harus dikurangin. Egonya harus dikurangi keluarga FAS ya. Oke, sesehat apakah sebenarnya maraton itu kalau kita dilakukan setiap hari nih Dok? Maksudnya latihan kita setiap hari. Kalau sesehat biasanya kita kalau di bagian rehabilitasi medik kita menilai dari quality of life, jadi kualitas hidupnya. Kualitas hidup itu bisa dinilai lihat secara performanya waktu dia beraktivitas sehari-hari baik di kantor maupun di rumah. Misalnya di kantor dia bisa bekerja cukup baik, tidak ada keluhan, kemudian prestasinya ada, berarti itu kualitas hidupnya meningkat. Oke. Terus di rumah juga bisa melakukan segala aktivitas, itu kita bisa bilang kualitas hidupnya lebih baik. Biasanya kita kalau di bagian rehab kita akan menilai dari quality of life-nya. Kualitas hidupnya gimana? Oh ternyata setelah lari-lari dia lebih cenderung malas-malasan. Oh berarti efeknya nggak bagus. Oke, begitu. Atau mungkin ada masalah lain juga kita harus lihat. Tapi rata-rata dengan lari maraton khususnya atau dengan berlari itu bisa meningkatkan kualitas hidup. Jadi performanya lebih baik, biasanya kerjanya lebih semangat, lebih cepat ngerjain tugas. Apalagi kalau misalnya pelajar itu kadang-kadang suka, karena dengan berlari itu akan meningkatkan fungsi dari kognisi, fungsi berpikir. Karena kan ya kita lari, aliran darah ke otak, ke seluruh tubuh meningkat. Jadi otaknya bisa kita bilang jadi cerdas. Oh begitu. Jadi fokusnya lebih cepat. Fokusnya. Gitu. Ketimbang yang kebanyakan main, tidur, susah untuk fokus. Begitu ya. Dok, ada anggapan juga bahwasanya orang-orang yang tinggal di topografi tertentu seperti seseorang yang tinggal di pegunungan itu akan lebih cenderung terbiasa dengan kondisi naik turun, atau seseorang yang mempunyai rumah tinggal itu naik turun tangga itu akan lebih terbiasa terbentuk daripada orang yang tidak itu Dok. Kalau untuk biasanya tinggal di pegunungan atau misalnya daerah tempat tinggi, ya pasti ada adaptasi. Tubuh akan memberikan adaptasi terhadap lingkungan yang akan dihadapi. Dia akan berbeda dengan orang yang biasanya cuman jalannya datar aja. Pasti kekuatannya akan meningkat. Misalnya dia sering naik turun tangga, itu kekuatan otot-otot anggota gerak bawah akan tinggi. Apalagi kalau misalnya seperti di awal saya bilang, kalau dia tinggalnya di pegunungan, di mana di pegunungan kadar oksigennya akan jauh lebih rendah ketimbang di daerah lembah. Itu akan menyebabkan adaptasi terhadap jantung sama paru-paru. Bagaimana dia akan beradaptasi dengan kondisi oksigen yang rendah. Kalau misalnya pernah dengar ada yang naik ke gunung suka pingsan, itu karena kebiasaan dari bawah itu nggak bisa beradaptasi ke atas. Oh begitu. Gitu. Kondisi oksigen itu ya. Jadi kalau sudah di daerah yang tinggi akan berbeda adaptasinya terhadap yang di bawah. Demikian juga dengan adaptasi otot kita, tulang. Betul. Semakin sering dia bekerja, semakin sering dia pembebanan beratnya lebih banyak, itu otot-ototnya akan lebih kuat, terus juga tulangnya akan lebih kuat. Dia akan terhindar atau lebih sedikit terjadinya pengeroposan atau osteoporosis. Begitu, baik. Ini dari Bapak Anto yang ada di Magelang juga menanyakan, Dok, setiap sore saya tuh rajin lari-lari Dok, selain lari sore. Kalau nggak bisa nyempetin, saya tuh kadang di hari Minggu pagi pas nggak kerja, saya nyempetin untuk olahraga pagi Dok. Nah, apakah ini sudah cukup Dok untuk olahraga saya? Satu, durasinya harus tahu berapa lama. Kalau larinya 30 menit sampai 1 jam itu berarti sudah cukup. Kedua, intensitasnya. Seperti yang saya bilang, kalau cuma lari kayak iseng-iseng hanya sebentar berhenti itu sebenarnya nggak baik. Oh gitu. Justru nggak baik ya Dok ya? Nggak baik. Jadi kalau namanya olahraga ya fokus. Harus lari. Kalau sudah nggak kuat istirahat dulu baru jalan lagi. Oh begitu ya. Kemudian yang seperti saya bilang di awal, untuk mencapai tingkat kebugaran yang paling baik itu harus di intensitas yang moderate. Jadi dia durasinya minimal tuh 3 kali per minggu. Paling minimal 3 kali per minggu, sampai 5 kali. Jadi totalnya kalau misalnya kita hitung 5 kali, berarti seminggu itu 150 menit. Kalau bisa 150 menit, kalau nggak bisa ya 90 menit selama seminggu. Itu sudah cukup untuk mencapai tingkat kebugaran atau tingkat fisik yang lebih baik. Begitu. Gitu. Kalau cuman sekali terus nanti 2 minggu lagi olahraga, itu saya rasa itu masih kurang. Masih kurang ya? Kalau bisa saya sarankan, kalau bisa minimal 3 kali per minggu aja.
3 kali. Durasi 30 menit sampai 1 jam. Wah, ini dia. Harus dirutinkan, harus didisiplinkan ya keluarga Fas ya. Agar kita juga mencapai kesehatan yang hakiki. Wah, bahasanya gitu. Oke dok, ngomong-ngomong ini kan banyak juga kan dok, beberapa suplemen yang tersebar di beberapa marketplace yang mudah kita dapatkan. Untuk menguatkan otot ini tulang ya, untuk menambah suplemen stamina dan juga lainnya. Sebenarnya seperti apa dok? Kalau saya sih bukan dokter yang terlalu fokus, kamu harus minum suplemen ini, enggak. Karena suplemen itu kalau menurut saya itu hanya kayak penambah. Penambah supaya menstimulasi otot-ototnya jadi lebih baik. Ya. Kembali lagi kalau dia nggak olahraga, tapi suplemennya sekarung, nggak akan memberikan efek apapun. Betul dok. Kalau misalnya dia suplemen plus olahraga, pasti akan memberikan hasil lebih baik. Jadi suplemen bebas, kalau misalnya mau suplemen apapun yang diminum boleh. Yang penting hati-hati kalau misalnya sehari, kadang-kadang suka minum suplemen itu bisa 5 tablet atau sampai 10 tablet sehari, itu kalau bisa jangan. Karena kan semua yang kita makan akan di metabolisme atau akan dicerna lah gampangnya oleh ginjal sama dengan hati. Kalau dua-duanya terlalu terbebani, bisa gagal hati, bisa gagal ginjal. Jadi kalau bisa ya diatur-atur. Kalau misalnya memang harus minum suplemen 5, jangan sekaligus minum 5 atau 10, jangan. Dibatasi misalnya pagi 2, siang 2, malam 2. Begitu. Jangan langsung Oke, baik, terima kasih Dokter Andri dan keluarga Fas. Tak terasa kita juga sudah di penghujung acara Health Talk kita bersama dengan Dokter Andri Maharaja, SPKFR, spesialis rehab medik dari RSU Subhanul Waton. Sekali lagi untuk Anda yang mungkin akan cek kesehatan Anda, silakan datang saja ke RSU Subhanul Waton Tegalrejo Magelang. Atau untuk Anda ingin datang dan jumpa dengan Dokter Andri, boleh setiap hari dari pukul 11 sampai 1 siang. 1 siang atau pukul 13 ya. Ada keluhan apa terkait dengan kesehatan kantong? Itu enggak ya? Itu tidak. Baik, Dokter Andri, sebagai closing statement, kita persilakan dokter untuk bisa memberikan beberapa pesan kepada pendengar kami. Oke, baik. Ini pesan saya kalau untuk masyarakat secara umumnya, kalau bisa harus lebih aktif, minimal harus aktif, jangan sering tidur-tiduran. Terus kalau latihan, minimal seperti saya bilang, dia harus minimal 3 kali per minggu sampai 5 kali, itu untuk meningkatkan kebugarannya. Kemudian kalau misalnya kita mau mencapai kompetisi seperti maraton, usahakan persiapannya harus baik. Satu, persiapannya harus baik, kemudian harus medical check up, kemudian harus yang paling penting adalah recovery dan jangan egonya harus diturunin. Kalau semua persiapan itu dilakukan dengan baik, insya Allah tubuh kita akan jadi lebih sehat dan lebih bugar. Itu aja. Itu aja ya. Siap. Baik, terima kasih Dokter Andri. Salam sehat untuk kita semuanya dan sampai ketemu di kesempatan yang akan datang dalam kondisi yang lebih sehat lagi, lebih bugar lagi. Baik keluarga Fas, ini dia Health Talk bersama RSU Subhanul Waton bekerja sama dengan Fas FM Magelang dengan tema yang cukup menarik yang semoga ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa pesan dari Dokter Andri tadi, lakukan dengan senang, riang dan tentu dengan terarah dan terukur. Nah, itu dia kuncinya untuk Anda keluarga Fas. Dengarkan kembali Health Talk di kesempatan yang akan datang hanya dari 90.1 Fas FM. Saya Dimas Saputra bersama dengan Dokter Andri Maharaja untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.